Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, aduh ini udah tinggal menghitung hari ya. Kita di penghujung tahun 2023. Gak nyampe seminggu, ya hari Senin besok kita udah tahun baru nih 2024 gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin Anda pikirin kayak, oh selama tahun 2023 kemarin saya tuh punya banyak ya impian yang ada di list Anda gitu ya. Anda udah listing banyak banget hal gitu ya. Tapi ya kadang-kadang hidup itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Ibarat kata nih kalau kita lihat di beberapa platform media sosial kayak realita versus ekspektasi itu nggak sinkron gitu ya. Pun begitu dengan hal-hal yang kita sudah daftarin dari awal tahun 2023 gitu ya. Ada banyak hal yang ingin kita capai tapi tetap thankfully-nya ada beberapa yang sudah achieve, ada beberapa yang belum dan lain sebagainya. Nah kadangkala kita agak suka lupa untuk being grateful ya. Bersyukur dengan apa-apa yang sudah kita achieve, dengan apa-apa yang sudah kita raih. Kita udah raih nih A, B, C, D, E 5 gitu ya. Ada satu nih yang nyempil, yang belum achieve, yang belum tercapai. Nah akhirnya kita pikirannya kayak ke situ terus dan akhirnya apa? Kita jadi overthinking. Jadi kayak ngelupain yang sudah tercapai dan akhirnya lupa nih mau ngapain di 2024 karena akhirnya fokusnya ke hal yang fail, ke hal yang gagal itu sendiri. Nah sebenarnya kalau kita terlalu overthinking dengan hal-hal yang kayak oke belum terjadi atau sudah terjadi dan lain sebagainya, ini dampak ke diri kita seperti apa sih? Makanya hari ini kita akan membahas seputar dampak overthinking ya. Tapi sebelum kita bahas tentang overthinking, ini kan jadi salah satu masalah yang hubungannya erat dengan kesehatan mental kita. Selama pandemi kemarin juga kita merasa bahwa mental health itu matters ya, itu penting banget gitu kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental yang nggak boleh diabaikan. Karena selama ini kita berpikir kayak kesehatan mental itu kan sesuatu yang semu ya, sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau luka gitu kayak kesayat obatin gitu ya. Tapi kalau kayak luka batin dalam hati nggak ada yang bisa lihat. Jadi kayak akhirnya banyak orang yang kayak terlalu menganggap remeh dan sepele mengenai kesehatan mental. Padahal ada yang namanya sakit fisik itu gara-gara sakit mental. Nah hari ini kita akan membahas mitos fakta seputar kesehatan mental terlebih dahulu ya. Yuk kita lihat yang pertama poinnya apa ya. Orang yang alami gangguan kecemasan itu katanya adalah orang-orang yang nggak pandai, yang nggak pintar ketika mereka harus ngelola stres mereka. Alias stres manajemennya buruk. Serem banget ya. Jadi kalau kita ngomongin orang-orang dengan kecemasan, kepanikan, pokoknya sesuatu yang berurusan dengan kesehatan mental mereka, sering cemas dan lain sebagainya. Ya pasti cemas dan lain sebagainya itu kan muncul for a reason ya gitu, kayak ada alasan kenapa itu muncul gitu. Tapi akhirnya untuk orang-orang yang nggak ada di fase itu akan merasa bahwa kamu kenapa sih kayak gitu aja nggak bisa ditangani, itu berarti stres manajemen kamu itu buruk gitu ya. Untuk menerima keadaan di situ aja itu beratnya minta ampun ya. Kita udah menghadapi fase-fase kayak denial dan lain sebagainya. Oke sekarang saya acceptance nih bahwa saya ada di fase lumayan cemas dan lain sebagainya. Terus ada judgement juga nih dari orang luar bahwasanya nah itu berarti stres manajemennya buruk banget. Nah apakah memang semua orang yang punya hal-hal tersebut? Indikasinya adalah selalu dengan stres manajemennya yang buruk sehingga mereka tidak pandai mengelolanya sehingga berujung pada hal-hal yang mengganggu kesehatan mental mereka. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan dengan pola atau pattern di mana mereka bisa pandai atau tidak pandai mengelola stres yang dialaminya. Nanti kita bahas. Ini kayaknya menarik banget ya, apalagi di ujung tahun menjelang tahun baru ini penting banget ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Sedih itu sama aja dengan depresi katanya. Jadi kayak selama ini tuh kita agak bingung ya antara ngebedain antara mana sedih, mana stres, mana depresi gitu. Jadi kayak tingkatnya itu yang gimana? Kan ini kalau untuk orang awam ini abu-abu ya. Maksudnya kayak apakah ketika tinggi banget itu itu udah the worst banget. Jadi kalau kita ngomongin sad, sedih, terus stres, depresi itu merupakan satu tingkatan yang sama hanya berbeda level. Atau sebenarnya beda jalurnya. Ininya kayak sedih tuh di yang ini gitu ya. Ini di
bagian barat, ini di bagian timur, selatan, utara dan lain sebagainya. Jadi kayak sedih-sedih, stres-stres, depresi-depresi. Nanti kita bahas ya. Itu hal yang berbeda atau sama satu singkatan sehingga kita ngomongin orang-orang yang sedih itu berarti orang-orang yang pasti mengalami depresi. Apalagi kalau untuk orang kayak mungkin habis kehilangan orang yang dicintai, mungkin habis ya pokoknya kehilangan sesuatu yang dicintai dalam hidup mereka gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Orang dengan OCD itu sangat terobsesi dengan kebersihan atau kerapian. Aduh, ini kalau ngelihat gambar di layar ya, ini kan kamar tidur yang sangat-sangat rapih gitu ya. Nggak usah ngomongin ini deh, kamar tidur deh. Biasanya tuh kalau kita di rumah itu biasanya banyak yang sharing ya. Nanti kita sekalian cross check ya, semua OCD ini apa gitu ya. For some cases tuh ada orang kayak di rumahnya ada banyak orang. Terus kayak dia naruh sendal ada yang acak-acakan. Itu kayak orang itu nggak akan tenang ketika sandal itu acak-acakan gitu ya. Kayak dia tuh harus benar-benar kayak ngerapiin sendalnya gitu ya. Di rumah ada yang agak geser dikit nggak sesuai gitu ya, dilurusin dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak Anda pernah lihat ya, ada anak-anak yang lagi mainan gitu ya, terus mainannya itu jejerin. Nah itu katanya OCD. Nah sebenarnya kita salah kaprah nggak sih mendefinisikan OCD itu seperti apa? Karena selama ini kita kepikiran bahwa OCD itu adalah orang-orang yang tidy oriented ya gitu ya. Yang orientasinya pada kerapihan, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi dia akan merasa kayak sangat tersiksa dan tidak nyaman ketika lingkungan di sekitarnya itu nggak rapi, nggak bersih, nggak sesuai dengan level kerapian dan kebersihan mereka. Dan itu sangat tormenting katanya, menyiksa banget. Well, nanti kita bahas ya hubungannya dengan itu atau enggak. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Gangguan kesehatan mental itu katanya bisa membuat orang, waduh ini serem banget nih, bisa menjadi pelaku kriminalitas. Jadi kriminal dong ya. Selama ini kita melihat banyak sekali kasus kriminalitas terjadi di sekitar kita. Tanpa kita sadari mungkin ada orang-orang yang melakukan itu gara-gara masalah kesehatan mental. Katanya begitu. Karena nggak tahu ya ini kayak didikan yang salah atau enggak ketika kita nonton. Adalah ya salah beberapa genre movie, film yang mereka itu kayak a bit like psychopath gitu ya, psikopat yang akhirnya mereka melakukan hal yang seperti itu deh gitu ya. Dan itu kan akhirnya stigma kita jadi kebentuk bahwasanya orang-orang dengan gangguan kesehatan mental ini katanya bisa melakukan tindakan kriminalitas. Jadi kan agak berbahaya ya, apalagi kalau kita mungkin ngelihat di luar sana, aduh kalau akhirnya dia gini segala macam, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membahayakan. Tidak hanya untuk orang lain, tapi juga bisa membahayakan untuk diri dia sendiri. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan antara gangguan kesehatan mental dan potensi kerentanan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Kesehatan mental terganggu karena salah pola asuh. Jadi kita tumbuh itu ada di lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Orang tua, lingkungan sekitar, kakak adik, nenek, kakek dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di sekolah dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, asuhan pertama itu jadi PR-nya orang tua ya. Dan katanya kalau kita ngomongin sedikit atau banyak tentang kesehatan mental, itu pengaruh sama pola asuh yang diberikan oleh orang tua kita. Mungkin dulu nggak ada yang namanya ya ilmu parenting ada, mungkin nggak semasif sekarang ya. Sekarang kan kayaknya everyone needs to have parenting classes gitu. Tapi kayaknya dulu nggak sebegitu masifnya. Nah kita bahas ya nanti apakah ada hubungannya kesehatan mental seorang anak dengan pola asuh yang dia dapatkan sewaktu dia kecil dari orang tuanya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saat ini. Menarik banget ya, di penghujung tahun kita ngomongin seputar kesehatan mental. Well, kesehatan mental juga penting ya, karena kita bisa berdiri, kita bisa sehat fisik juga pasti ditunjukkan dengan kesehatan mental yang oke gitu. Nah untuk mengonfirmasi mitos atau fakta seputar kesehatan mental yang tadi sudah kita sempat bahas di segmen selanjutnya, segmen sebelumnya gitu ya.
Kayak jadi ngomong di depan psikolog jadi khawatir nih ya gitu ya. Nah, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak Alvina MPSI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Vina, apa kabar? Baik Mas Raden, selamat pagi. Sudah ratusan purnama kita tidak berjumpa, terakhir online ya. Masih Hari ini Zoom bisa main-main ke studio Bincang Sehati. Terima kasih Mbak Vina ya. Terima kasih Oke Mbak kembali. Vina, hari ini kita akan ngebahas seputar overthinking sebenarnya. Ini kan jadi PR yang banyak harus kita lakukan. Tapi nanti kita bahas overthinking, kita bahas mitos fakta seputar kesehatan mental dulu ya. Yang pertama adalah orang yang alami gangguan kecemasan itu selalu dibilang sama orang-orang sekitarnya, lo sih nggak pandai mengelola stres gitu ya. Stres manajemennya buruk. Betul seperti itu nggak sih Mbak? Atau kayak udah stres manajemenku udah kayak pol-polan tapi masih aja kecemasan tuh terjadi atau gimana tuh? Lebih cenderung ke fakta ya, karena stres ini kan kayak yang titik awalnya nih. Jadi gimana kalau misalnya dia tuh bisa manage gitu, memang nanti kecemasannya tuh nggak gitu muncul. Tapi rata-rata kan kalau memang orang itu udah stres, pasti kan sulit nih ngaturnya gitu ya. Itu realitanya pasti sulit tuh. Jadi memang berhubungan banget nih sama kecemasan tersebut. Jadi memang cenderungnya fakta. Oh, fakta ya. Tapi sebenarnya kita itu bisa menilai diri kita sendiri nggak sih untuk kayak stress management yang buruk dan baik itu kita bisa menilainya dari apa? Kan kadang-kadang kita perlu indikator ya, maksudnya parameter bahwa oh ini stress management yang saya punya itu lumayan oke sih sehingga kayak untuk menuju ke kecemasan kayaknya worry free deh gitu atau gimana sih Mbak? Biasanya indikatornya itu lebih kepada kita masih bisa produktif gak dalam kehidupan keseharian kita. Biasanya itu sih tolak ukur yang paling utama yang bisa kita lihat seperti itu. Jadi kayak ganggu nggak nih kita kerja bisa fokus nggak dengan deadline dan lain sebagainya. Kalau keganggu gara-gara stres kita berarti stres manajemennya masih lumayan buruk. Iya betul. Oke, jadi fakta ya ini ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, kalau kita ngomongin seputar stres lagi, sedih gitu ya. Ini kan kadang-kala orang susah ngebedain nih Mbak Vina antara sedih, stres yang tadi sempat kita bahas sama depresi. Jadi orang kepikirannya kayak oke, depresi itu adalah cerita akhir dari sedih gitu ya. Sedih berujung dengan depresi gitu. Apakah itu fasenya dari sedih the worstnya adalah depresi atau itu benar-benar hal yang sangat berbeda atau gimana? Sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau dengan statement seperti ini sebenarnya lebih ke mitos. Karena kalau sedih itu kan lebih kepada emosi. Jadi sedih, marah itu lebih kepada emosi. Sedangkan kalau depresi itu lebih kepada diagnosa. Jadi karena kalau depresi itu kan udah sampai tahap yang cukup parah ya. Misalnya mengganggu produktivitas sehari-hari. Kemudian juga bisa ada keinginan bunuh diri, menyakiti diri dan sebagainya. Jadi itu tuh tahap yang sudah parahnya. Sedangkan kalau sedih ini masih di label emosi seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau nalarnya kita adalah gini ya. Kalau sedih itu orang masih bisa berpikir logis gitu ya. Kan hanya sekadar melibatkan emosi aja. Betul. Tapi kalau depresi tadi sampai mau suicidal action ya itu ngeri banget ya. Mengakhiri hidup sendiri. Menyakiti diri juga menyakiti bisa. diri gitu. Itu sebenarnya ketika mereka menyakiti diri sampai mengakhiri hidup itu di tahap depresi. Itu sebenarnya mereka sadar atau enggak sih Mbak? Kalau di tahap itu sih hitungannya nggak sadar sih ya. Jadi memang keinginan untuk mengakhiri dirinya lebih kuat gitu. Karena kan ya mungkin Mbak Vina juga sempat lihat ya beberapa waktu belakangan ini ada kayak beberapa keluarga gitu. Iya betul. Mengakhiri hidup dirinya sebagai suami, istrinya dan anak-anaknya. Iya betul. Ya tahu ya itu Iya. kan. Kita tuh kadang-kadang nggak kepikiran kayak kok bisa ya gitu. Itu berarti di tahap yang depresi parah banget gimana sih Iya, Mbak? mungkin tekanan dari lingkungan sosialnya juga kurang mendukung dan tekanannya terlalu berat sampai mereka tuh nggak bisa nampung lagi. Karena kan setiap orang kan berbeda-beda ya taraf penampungan stresor sendiri gitu. Jadi mungkin mereka saking nggak bisa menampung, jadi lebih keinginan untuk mengakhiri hidupnya itu lebih tinggi begitu. Tapi itu saya nggak kebayang, maksudnya kayak dia harus kayak menghabisi nyawa istri, anak-anaknya, terus diakhiri dengan diri dia sendiri. Betul. Itu tuh bener-bener dia tidak ada pikiran rasional atau logis atau apalah itu yang... Saat itu lebih ke arah udah pudar hilang gitu loh. Oh my God. Kalau sudah di tahap depresi memang seperti itu. Dan memang kalau depresinya tidak ditangani dengan baik ya. Tapi kan nggak
apa ya bahasa Jermannya itu ujuk-ujuk dia depresi pada saat itu terus mengakhiri hidup dong. Enggak, Prosesnya pasti lumayan. prosesnya Kan? lumayan panjang dan ditambah juga dengan bagaimana tekanan dari sekelilingnya begitu. Aduh, berarti perlu support system dari sekitarnya ya. Nah akan jadi lebih buruk kalau akhirnya orang-orang di sekitarnya harus jadi support system, jadi ngejudge mereka dan menekan mereka. Makin nambah tekanan. Itulah pentingnya kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi dan mendukung satu sama Ya, lain ya Mbak betul. ya. Aduh serem banget, soalnya kayak kasusnya lumayan banyak nih. Iya. Itu yang ke blow up loh yang di media sosial, yang nggak ke blow up, nggak tahu, Masih, semoga nggak ada iya. ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, seputar OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder ya. Ini kan nggak ngerti nih, nanti tolong dijelasin. Karena selama ini yang di masyarakat kita, OCD itu orang-orang yang bersih, rapi, nggak suka dengan kotor, nggak suka dengan sesuatu yang mess up dan lain sebagainya. Sesimpel itu kah OCD atau gimana sih Mbak? Sebenarnya kata kuncinya itu OCD itu termasuk di gangguan kecemasan, tapi mereka itu kata kuncinya itu melakukan sesuatu itu berulang. Jadi karena saking cemasnya jadi ada pengulangan perilaku. Nah jadi nggak selalu melulu yang tentang kebersihan, kerapian nggak selalu. Misalnya kayak mengecek, misalnya kayak sebelum keluar nih bisa ngecekin pintu udah dikunci belum ya, bisa sampai 10 kali bolak-balik. Kompornya udah dimatiin belum ya, bisa sampai 10 kali juga bolak-balik. Jadi nggak selalu melulu yang tentang kebersihan dan kerapian gitu. Tapi bisa juga? Bisa juga, salah satunya. Salah satunya memang yang paling mudah terlihat tuh seperti itu gitu. Kayak cuci tangan berkali-kali kan kebersihan ya. Dia takut, saking takutnya bahwa tangannya itu tuh nanti ada kuman, nanti dia sakit. Jadi dia cuci tangan terus-terusan berkali-kali seperti itu. Nah pengulangan berkali-kali ini yang bisa jadi kategorinya si OCD ini gitu. Nah kalau kayak cuci tangan nih Mbak Vina ya, ini kan sebenarnya saya adalah salah satu orang juga yang lumayan sering cuci tangan gitu ya. Tapi kan itu kayak karena kita belajar banyak dari protokol Pandemi. kesehatan selama Iya. pandemi kemarin gitu ya. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan cuci tangan yang dimaksud di OCD ini adalah orang kayak, kalau gini misal nih contoh, kita habis megang apa, agak kotor terus kita cuci tangan dan ngerasa kayak kotor gitu ya cuci tangan. Terus kita habis pegang apa, ngerasa cuci tangan, ngerasa kotor terus kita cuci tangan. Itu normal atau yang OCD ini bener-bener nggak megang apa-apa tapi kayak ngerasa di tangannya kotor terus dia cuci tangan atau Iya bisa seperti itu. Jadi kalau OCD itu megang barang dikit sebenarnya nggak kotor gitu. Bahkan cuman kayak nyentuh gini dia bisa langsung cuci tangan. Terus cuci tangannya itu cukup berlebihan. Misalnya harus pakai sabun yang cukup banyak. Terus bener-bener yang ngikutin protokol kesehatan gitu yang sampai semuanya diikutin. Terus nanti pokoknya takut banget gitu. Jadi perilaku berulang inilah yang kita lihat. Untuk mengarah ke OCD. Beda ya sama prokes ya. Betul. Kalau prokes kan memang karena kita dulu 2 tahun lalu sempat pandemi ya gitu. Oke siap. Oke kita lanjut yang keempat. Gangguan kesehatan mental itu katanya bisa membuat orang menjadi pelaku kriminalitas. Serem banget. Bisakah separah itu? Bisa, tapi balik lagi ya tergantung gangguan kesehatan mentalnya itu apa. Kalau seperti yang tadi Mas Raden bilang yang kayak psikopat segala macam mungkin iya. Tapi kalau yang kayak depresi, gangguan kecemasan itu nggak sampai jadi kriminalitas sih sebenarnya. Karena mungkin kalau yang kayak gangguannya kecemasan, depresi mereka lebih kepada menarik diri gitu. Jadi nggak kemungkinannya sangat kecil untuk bisa sampai melakukan tindak kriminalitas. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke internalnya dia Iya, sendiri betul. ya. Dia justru menarik diri dari lingkungan sosial. ya. Kecuali kalau yang kayak psikopat mungkin ada tapi tidak semua gitu ya. Betul. Oke, kita lihat yang terakhir. Kesehatan mental terganggu itu karena katanya ada salah pola asuh dari orang tua ataupun lingkungan yang ada di sekitar dia sewaktu dia kecil. Betul atau enggak sih? Masih agak abu-abu juga ya, nggak bisa Oke. kita bilang mitos, nggak bisa bilang fakta juga. Karena memang nggak bisa dipungkiri pola asuh ini kan merupakan suatu fondasi besar untuk seluruh makhluk hidup ya gitu. Nah tapi kan nggak bisa dipungkiri juga setelah anak udah di atas 5 tahun, udah usia sekolah, apalagi remaja, itu kan nggak cuma dari keluarga aja tuh masukan internalnya kan. Jadi bisa aja misalnya kayak dia dari dapat bullying atau apa gitu. Tapi memang pola asuh itu punya peran besar terhadap kesehatan mental seseorang. Seperti itu. Oke, jadi memang pola asuh bisa berperan penting dalam tumbuh kembang si anak ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik, quote and quote, bisa jadi trauma buruk dan akhirnya ke bawah sampai dewasa gitu ya. Oke, thank you Mbak Vina sudah terjawab mitos waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang overthinking. Ini kayaknya bagus banget.
menjelang akhir tahun dan menuju ke tahun baru ya. Oke, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, dampak dari overthinking. Wes, overthinking nih ya, ini kayaknya satu istilah yang lumayan populer di belakangan ini karena ya mungkin ini juga terpacu oleh kemarin ya masa pandemi, orang lumayan overthinking juga terkait COVID-19 gitu ya, dan tingkat mortalitas yang lumayan tinggi sehingga banyak orang yang lebih aware lagi tentang overthinking ini sendiri. Tapi sebenarnya cakupannya lumayan universal juga kalau kita ngomongin overthinking. Jadi ya ini jadi bagian dari kesehatan mental juga yang harus kita kasih perhatian lebih ya, karena jangan sampai akhirnya kita terpaku pada hal-hal ini dan akhirnya nggak bisa move on. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar overthinking boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alvina MPS psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Mbak Vina, overthinking. Nah ini kan ada kayak lagu ya. Overthinking ini sebenarnya apa sih? Maksudnya kayak sifat, kebiasaan, atau satu fase kehidupan di mana orang ada memang akan melewati itu, atau gimana overthinking ini sendiri? Jadi secara umum overthinking ini tuh bisa didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang tapi berlebihan. Itu kata kuncinya ya, berulang dan berlebihan. Jadi overthinking ini dapat membuat seorang individu itu memikirkan masa lalu, merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu saja bisa terjadi. Jadi ini membuat individu itu terjebak di dalam lingkaran pikiran yang sulit untuk dihentikan. Nah, terkadang memang jadinya cenderung mengganggu kesehatan mental seseorang jadinya seperti itu. Oke, gini, kalau akhirnya dia tadi disebut kebiasaan gitu ya. Jadi kalau ngomongin kebiasaan, ini kan adalah sesuatu hal yang berulang toh. Berulang. Gitu ya. Jadi kayak kita bisa menyebut ini sebagai habit, sebagai kebiasaan karena sesuatu yang berulang. Berarti kalau orang dengan overthinking ini, dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang selalu berlebihan itu. Yang betul. dalam artian kayak, mikirin ini berlebihan, mikirin ini berlebihan. Dia selalu membuat hal-hal itu dipikirkan secara berlebihan dalam hidupnya atau gimana sih Mbak? Iya, jadi memang kalau orang yang sudah terbiasa dengan overthinking, jadi memang selalu memikirkan sesuatu itu juga cukup detail. Jadi misalnya kayak abis ngapain itu dia pikirkan lagi, dia renungkan lagi. Tadi ini salah nggak ya waktu dia ngomong ini, salah nggak ya waktu tadi dia berbuat ini, benar atau salah ya. Jadi diulang terus dan memang detail banget nih yang dia pikirkan seperti itu. Oke, ini jadi menarik ya, berlebihan. Jadi kayak kadangkala kita, tadi sih sempat kita bahas di segmen sebelumnya ya, masalah kayak stress management orang itu baik buruk, kita kan harus menilai diri kita gitu ya. Nah kalau berlebihan ini sendiri, di titik mana orang bisa melihat bahwa itu berlebihan atau enggak gitu. Karena kan kalau kita ngomongin overthinking, kita nggak ngerti nih, ini garis batasnya masih abu-abu antara refleksi diri, evaluasi diri, atau overthinking gitu. Gimana tuh Mbak Vina? Ya, biasanya kalau udah sampai yang overthinking ini ya, kan berlebihan ini ya. Jadi memang sampai bisa misalnya kayak sulit tidur, mengganggu konsentrasi. Jadi seharusnya dia tuh sekarang kerja nih, fokus sama kerjaan, tapi jadi lebih kepada mikirin yang seharusnya tidak dia pikirkan saat ini gitu loh. Yang jadi bisa kurang fokus juga, selalu muter-muter mikirnya itu terus sampai mungkin bisa aja sulit tidur dan segala macam seperti itu. Oke, nah untuk orang-orang yang overthinking ini biasanya terjadi pada orang-orang yang seperti apa sih Mbak? Maksudnya kayak apakah memang pribadi yang lumayan menutup diri? Jadi kayak biasa kan kita ngelihat kayak orang-orang yang overthinking ini, kalau kita punya masalah ya, maksudnya secara umum orang punya masalah dia curhat, sharing ke orang. Tapi kan kalau untuk orang overthinking akhirnya semuanya kayak dipendem di diri dia sendiri gitu ya. Ada nggak kategori orang-orang atau siapa saja yang mungkin rentan mengalami overthinking? Apakah orang-orang yang
dengan kepribadian tertentu kah, dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu kah, atau gimana sih Mbak? Biasanya nih overthinking ini bisa terjadi pada yang punya kepribadian analitis. Jadi memang yang suka menganalisa secara detail. Jadi memang sudah terbiasa dari bawaan dirinya tuh ya kalau terjadi sesuatu atau mau mengambil keputusan didetailin dulu nih seperti itu. Kemudian juga bisa kepada orang yang perfeksionis. Jadi karena orang yang perfeksionis itu kan punya standar yang tinggi ya. Jadi makanya diperhatikan banget secara detail. Kemudian juga orang yang sensitif juga bisa, atau juga orang yang punya pengalaman traumatis. Gitu. Jadi misalnya dia punya pengalaman traumatis apa, itu yang membuat dia jadi sedikit overthinking terhadap keputusan atau rencana yang akan diambil selanjutnya, seperti itu. Iya. Jadi saya jadi keinget nih Mbak Vina. Jadi adalah beberapa kasus teman saya juga, maksudnya ketika dihadapkan pada satu situasi tertentu, dia itu kayak lumayan ya Pikir panjang mikir ya. panjang banget gitu kan. Dan ketika ditanya, memang dulu pernah sewaktu kecil atau sewaktu masa kecilnya lah ya, ada sesuatu hal yang relate banget dengan kejadian tersebut. Jadi kayak dia mikirnya, padahal kayak kita pikir biasa aja, tapi dia akhirnya kayak mikirnya tuh overthinking itu Terlalu sendiri. berlebihan Nah, ya. sebenarnya overthinking ini akan terjadi pada setiap hal yang dia alami atau sifatnya yang traumatis tadi. Maksudnya kayak pada hal-hal tertentu saja yang lebih specified, dia akan mengalami overthinking, dan di hal-hal lain dia kayak ya udahlah careless aja, atau sebenarnya in any kind of things gitu. Segala macam hal dia pasti akan overthinking karena itu memang jadi sifat dan kebiasaannya dia gitu. Tergantung ya, ada juga memang yang semua hal dia tuh pikirkan Ya ampun, berlebihan. Capek banget itu. Iya, Kita ngebayangin udah capek ya Mbak ya. Tapi ada juga kalau yang tadi khususnya pengalaman traumatis itu bisa lebih spesifik. Misalnya dia dulu pernah pengalaman traumatisnya apa, nanti relate sama apa, disitulah dia lebih ke overthinkingnya. Jadi tergantung individu masing-masing juga sih, seperti itu. Nah itu biasanya dimulai benar-benar dari kecil atau nggak harus dari kecil juga? Maksudnya kayak dimulai masa remaja atau bahkan mungkin di usia dewasa muda gitu, itu bisa terjadi dan akhirnya bisa menyebabkan mereka overthinking itu sendiri? Sebenarnya bisa dari usia prasekolah juga sih ya. Maksudnya dimulainya, awal mulanya bisa juga dari situ. Jadi kalau kayak pada anak-anak itu juga bisa terjadi juga nih overthinking, Mas Raden, seperti itu. Ya ampun, anak-anak udah overthinking loh. Ya. Itu bisa mengalami overthinkingnya anak-anak itu apa? Kayak, kalau kita kan orang dewasa, percintaan, finansial, lingkungan sosial. Anak-anak apa? PR sekolah. Iya, biasanya tuntutan dari keluarga juga sih salah satunya. Jadi paling mudahnya itu kalau untuk anak-anak ya, biasanya kalau 1-2 jam sebelum tidur kan kita kan relax aja. Jadi anak-anak itu persiapan untuk tidur. Tapi ada beberapa keluarga kan yang sebelum mepet waktu tidurnya itu tuh masih dituntut gimana PR kamu udah belum, ulangan kamu gimana, coba belajar lagi. Nah itu tuh kadang bisa kebawa juga tuh, jadi begitu terus sampai nanti lama-lama anak itu juga bisa overthinking juga, khususnya dalam tuntutan-tuntutan dari keluarga tadi itu sendiri, seperti itu. Apalagi kalau anaknya tetangga ranking 1. Betul, dibandingin ya. 20 dibanding-bandingin terus tuh anak bisa overthinking. Betul. Kayaknya sering banget tuh meme ada di media sosial lah. Aduh jangan sampai dia jadi tetangga gue gitu ya, karena nanti malah dibanding-bandingin sama dia gitu sendiri. Aduh ternyata anak-anak pun bisa overthinking. Betul. Ya nggak salah dong, berarti kita orang tua juga bisa overthinking ya. Tapi bukan berarti dipertahankan, harus ada solusi. Nah solusinya gimana nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa saja dampak dari overthinking. Kayaknya ini dampaknya udah bisa dirasain masing-masing ya. Karena kayak berlarut-larut nggak selesai-selesai dia mikirin tentang satu hal or banyak hal. Sehingga kayaknya ya lumayan keteteran juga kali ya untuk kegiatan-kegiatan atau to-do list yang lainnya. Nah kalau Anda punya hal tersebut hampir-hampir mirip kayak, kenapa sih Mbak Vina, kok aku sering banget ngalamin ini, mikirin sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gak kelar-kelar. Padahal hal-hal tersebut udah
kejadian boleh tanya-tanya ya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alvina MPSI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Mbak Vina, lanjut lagi. Tapi sebenarnya kalau ngomongin overthinking ini gini, overthinking ini kan kalau di batas yang wajar ya, karena kan mungkin kita kadang-kala susah menilai diri kita kayak, ya itu bukan overthinking kok Mbak Vina, itu aku hanya sekedar mengevaluasi diri bahwa kenapa ya di interview kerja kemarin aku gagal. Padahal kayak interview kerjanya udah 2 tahun yang lalu tapi masih dipikirin terus sampai sekarang gitu ya. Nah ini kan jadi hal yang kayak, ya di satu sisi kita berpikir positif ya berarti ada apa ya, self feedback ke diri kita sendiri. Tapi di satu sisi mungkin kayak lumayan mengganggu juga karena akhirnya nggak bisa move on dari situ dan bertahan di situ terus stagnan. Nah sebenarnya kalau ngomongin overthinking ini dengan kondisi yang tadi disebutkan ini jadi bisa disebut juga dengan gangguan kesehatan mental kah atau gimana? Kalau udah sampai mengganggu banget, misalnya yang kayak tadi sempat saya singgung, misalnya sampai sulit untuk tidur, terus misalnya kayak ada gangguan makan, sulit fokus, itu memang sudah salah satu aspek juga ya jadi kena gangguan mental seperti itu. Tapi kalau misalnya masih nggak mendapatkan hal-hal itu masih cukup oke, masih cukup bisa teratasi gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin seputar gini Mbak Vina ya. Jadi kita nggak boleh stereotip sih antara cewek ataupun cowok gitu ya. Katanya cewek itu lebih overthinking. Karena ya itu ya, kan selama ini kita ngomong cowok itu berpikirnya pakai logika, cewek pakai perasaan. Sehingga kalau kita ngomongin perasaan selalu dikaitkan dengan overthinking. Gitu ya. Nah overthinking ini sendiri sebenarnya lebih rentan terjadi pada perempuan kah yang notabene kayak berperasa dan lain sebagainya atau gimana? Iya, memang ada penelitian seperti itu. Pertama memang karena ada penelitian juga bahwa otak perempuan itu lebih banyak aktivitasnya dibandingkan laki-laki. Kemudian otak perempuan itu dari hasil penelitiannya ya memang lebih aktif pada bagian korteks frontal. Nah itu kan lebih kepada untuk mengatur pikiran negatif, kemudian juga yang relaksasinya segala macam. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu faktor kenapa sih perempuan ini dan cemas. Kenapa sih perempuan ini tuh lebih sering dinilai overthinking dibandingkan laki-laki seperti itu. Oke ya. Jadi meskipun cowok juga bisa ya mengalami overthinking ya pemirsa ya. Karena kita tahu bahwasanya cewek dan cowok itu sama aja gitu ya. Kita sama-sama manusia, tapi bukan berarti bahwa cowok itu aman dari overthinking. Tergantung bagaimana pola kita untuk menjaga diri gitu ya Mbak ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin, sekarang kita ke dampak yang lebih serius nih ya. Kalau tadi kan ya susah tidur gitu ya, terus susah fokus gitu ya. Nah ini kan jadi hal yang kayaknya aku nggak overthinking juga susah tidur Mbak. Gitu ya. Kenapa? Minum kopi kebanyakan gitu ya. Ya lah too much caffeine gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal yang lebih serius lagi, bukannya kita doain. Tapi kan selalu kita ada namanya psikosomatik ya. Penyakit fisik kan dimulai dari sakit mental kan gitu. Nah sebenarnya kalau dari overthinking ini sendiri, kalau akhirnya berlarut-larut dan menjadi gangguan kesehatan mental, itu dia bisa berdampak yang lebih buruk dari overthinking ini apa sih? Jadi kalau memang dampak lebih buruknya itu memang lebih kepada bisa sampai ke depresi juga. Jadi kan karena stres ini dia lama-lama bisa jadi depresi. Kemudian yang seperti kita tahu juga ya, kalau orang itu stres berkepanjangan walaupun belum sampai depresi kan juga bisa berdampak ke fisiknya. Misalnya jadi sakit kepala kah, atau misalnya kayak sakit perut terus seperti itu. Jadi memang mempengaruhi juga nih kesehatan mentalnya dengan kesehatan fisiknya. Seperti itu. Oke, jadi mau nggak mau kita harus percaya bahwa kesehatan mental itu bisa berpengaruh besar pada kesehatan fisik kita gitu ya. Jadi jangan sampai deh sakit fisik gara-gara sakit mental gitu ya. Karena sesuatu yang karena kebanyakan gini Mbak Vina, banyak yang menganggap sepele kesehatan mental. Karena sesuatu yang invisible ya, yang nggak kelihatan. Jadi kayak let it go aja, udah lupain aja. Tapi akhirnya apa? Ketika mereka ada keluhan ini itu sakit dan lain sebagainya, padahal kadang-kadang diperiksa nggak ada gitu ya, gitu ya. Semuanya baik-baik Di lab aja. semuanya baik-baik aja. Nah itu dari dari mental gitu. Dan akhirnya kayak kalau dibiarin lama-lama bisa kedetek juga itu gara-gara ya dari mentalnya yang nggak benar. Tapi kalau kita ngomongin dari
overthinking ini sendiri? Kan mungkin ada orang-orang, apalagi kalau kita relatekan dengan sekarang nih, menuju tahun baru 2024. Setiap orang pasti punya impian-impian to do list apa aja yang ingin dilakukan gitu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan ini, itu dan lain sebagainya, kan kita memerlukan rasa yakin, belief itu harus ada. Dan percaya diri gitu ya, untuk bahwa oke, aku pede nih untuk menulis to do listku ini supaya tercapai di tahun 2024. Nah, ketika ada orang overthinking, bisa nggak sih orang-orang dengan overthinking karena kebanyakan mikir kayak, oh aku pengen kayak gini tapi kayak tahun kemarin aja tahun ini nggak achieve, tahun ini nggak tercapai. Udah, jadi akhirnya membuat dia rasa PD-nya itu nurun. Bisa nggak sih memengaruhi rasa percaya diri ketika orang ini terlalu overthinking? Sangat bisa, bener banget seperti yang Mas Raden tadi sebutkan. Jadi kalau misalnya itu kan kita anggap sebagai punya kejadian traumatis ya, mungkin yang sebelumnya dia punya kejadian traumatis atau negatif apa, jadi dia udah nggak pede duluan nih, udah takut duluan untuk melakukan hal lain ke depannya, seperti itu. Jadi memang cukup berdampak dan bisa seperti itu. Berarti kalau akhirnya berlarut-larut dan stay di situ terus, ya akan bahaya buat masa depannya dia gitu. Jadi dia stuck di sini-sini aja gitu dan cuma merenungkan masa lalunya aja. Nah ini nih ya pemirsa ya, jadi jangan sampai Anda stuck di satu posisi aja gara-gara overthinking dan membuat Anda jadi nggak percaya diri gitu ya. Dengan hal-hal yang sebenarnya udahlah gitu ya, udah terjadi. Tapi ambil sisi positifnya aja gitu ya, jadi jangan sampai kelamaan di situ. Tapi sebenarnya kalau untuk mengatasi ini gitu ya, mengatasi si overthinking ini harus ada kayak sisi konseling kah? Atau mungkin terapi kah? Atau seperti apa? Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas DM terlebih dahulu ya. Ini ada yang kirim DM ke kita, ini dari Pak Aryo nih ya. Oke, dia, saya bacanya skincare tadi, bukan ya? Saya itu insecure. Oh, skincare. Ya, saya itu insecure, ngerasa nggak nyaman kalau diajak reuni. Oh ya, karena yang lain datang dengan barang-barang mewahnya. Ini akhir tahun nih, liburan biasanya orang-orang pada reuni, pas banget nih ya, bener ya, bener pada ngumpul. Reuni ini bukan hanya sekolah, kampus, bisa jadi mungkin ex company-nya dia atau apalah itu gitu ya. Karena yang lain tuh datang dengan barang-barang mewahnya. Akhirnya malah saya overthinking sendiri karena jadi nyalahin diri sendiri kenapa belum bisa seperti mereka. Ya, sedih banget ya. Apakah ini wajar Mbak? Apa yang harus saya lakukan ya? Terima kasih. Dan akhirnya menarik diri ya ini jatuhnya. Iya, menarik diri. Menarik diri gara-gara takut insecure, gara-gara ya teman-temannya pada. Tapi ini fakta. Gimana dong? Kayak kalau reuni itu orang-orang, aduh sorry tuh, mungkin nggak semua ya. Iya, tapi beberapa ada yang ajang ya walking exhibition gitu ya. Jadi pameran berjalan itu ya. Itu gimana tuh Mbak? Ya, pertama memang kita harus cari tahu dulu sih. Maksudnya insecure-nya ini karena apa sih? Memang karena dulu punya pengalaman negatif kah? Misalnya kayak sering dibandingkan, contohnya misalnya kayak si ini udah pakai handphone ini loh, kok kamu masih pakai handphone ini? Jadi kan memang itu yang membentuk insecure-nya, atau memang itu cuma dari pikiran negatifnya aja. Jadi pertama itu yang kita harus cari tahu dulu. Nah kemudian kalau untuk wajar atau enggaknya, sebenarnya wajar ya kalau memang pada faktanya dari semua teman-temannya itu pada pakai barang branded, sedangkan mungkin dia sendiri yang enggak. Jadi kalau wajar apa enggak sebenarnya wajar gitu. Jadi yang harus dilakukan ya kita harus cari tahu dulu nih faktanya, apakah memang penilaian teman-temannya itu ada yang membandingkan kah atau enggak, ada yang merendahkan enggak atau tidak. Jadi harus cari tahu dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ternyata enggak ada yang merendahkan, enggak ada yang membandingkan, ya enggak apa-apa, coba aja untuk berkumpul sama mereka sekali-sekali. Jadi kayak harus ngelawan rasa takutnya juga gitu loh. Tapi kadang-kadang itu ada sesuatu yang eksplisit alias tersirat ya. Ketika kayak gak ada sih Mbak, gak ada yang ngebandingin. Tapi kayak once I came there gitu kayak kenapa sih ngomong harus pakai menggibas-gibaskan tangan gitu kayak oke, itu kayak pertanda begitu gitu. Jadi ya kita mungkin bisa nilai diri kita sendiri ya Mbak ya. Maksudnya kayak ketika kita pikir
kita nyaman ada di situ ya nggak apa-apa. Tapi Ya, kalau nggak kalau nyaman nggak ya nyaman ya jangan dipaksakan, jangan dipaksakan juga. juga. Tapi betul. jangan juga negatif thinking ya. Karena kan bisa jadi ini overthinking dan negatif thinking bisa gabung jadi satu nih. Iya. Karena kayak temen-temennya asik-asik aja. Karena kebetulan mereka punyanya barang mewah, nggak punya barang KW. Hanya nih dipakai yang itu gitu ya. Jadi dia insecure sendiri jadinya. Iya insecure sendiri ya. Tapi ini bukan berarti bahwa semua ajang reuni itu ajang pamer Iya betul. kekayaan. Enggak gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Aryo yang ada dimanapun Anda berada. Semoga sukses ya. Nggak apa-apa pakai dompet harga 50.000, yang penting di dalam dompetnya ada card isinya 50 miliar. Iya betul. Amin, saya doakan ya. Oke, thank you Pak Ero ya. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak Vina, ini menarik banget, nggak kerasa udah di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar dampak dari overthinking. Oke, kita masih bersama dengan Mbak Alvina MPSI psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Mbak Vina, dampak overthinking ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Mbak Vina. Yang sebenarnya sih kalau diarahkan menjadi sesuatu yang positif bagus ya Mbak ya. Karena kita bisa jadi kayak ya refleksi diri, evaluasi. Asalkan ada batasnya. Nggak terlalu berlebihan, makanya disebut overthinking. Bagus lah ya, karena kan terkadang kita juga perlu evaluasi ya, menjelang akhir tahun gini kita membuat semacam kaleidoskop diri kita sendiri gitu ya. Oh ini yang udah tercapai, ini yang belum ini apa ya. Kalau dalam bisnis itu ada SWOT-nya gitu ya, jadi kita menganalisis diri kita sendiri seperti itu. Nah kalau akhirnya kayak udah terlalu berlebihan, ini kan perlu treatment khusus. Tapi sebelum treatment itu terjadi, ini ternyata ada yang nelpon nih di detik-detik terakhir. Aduh, kita angkat terlebih dahulu ya Mbak Vina ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Bu Yuni, Jakarta Barat. Aduh Bu Yuni, kumaha damang. Aduh, udah lama nih nggak telepon Bu Yuni. Kenapa sih Bu Yuni teleponnya di segmen terakhir? Ini mau nanya overthinking. Iya, gimana? Soalnya si bapak aku overthinking. Bapak overthinkingnya gimana tuh Bu? Kan kita kan ada resort ya di satu pulau gitu ya. Terus itu dia tuh nggak percayaan sama DM-nya. Oh Itu gitu. overthinking nggak sih? Semua diawasin loh, Raden. Ini ngeri banget tuh bilang. Aduh. Diawasin semua. Nanti dia kesana bolak-balik. Kan bingung saya. Nih orang overthinking. Ternyata di TV ada overthinking. Saya tanya. Jadi akhirnya Bapak sendiri yang kayak yang kerja jadi GM-nya ya Bu ya? Makanya bingung nggak sih? Orang kan yang ada GM biarin aja gitu kan. Ini enggak dia. Jadi pertanyaan saya termasuk overthinking nggak sih suami itu sama Bapak? Gitu, sudah jelas Mbak Vina ya? Oke, makasih ya Bu Yuni ya. Nanti nanti kalau belum jelas Happy lagi. New Year ya. Iya, Happy New Year Bu Yuni. Terima kasih. Sehat terus buat Ibu Yuni sama Bapak di rumah ya, dan keluarga besar ya. Terima kasih. Iya, Kapan-kapan main ke Daya TV ya. Kan deket. Oke, aku sering kok lewat situ. Ya mampir atuh Bu Yuni ya. Nanti ketemu sama saya ya. Terima kasih Bu Yuni ya. Oke Bu Yuni, suaminya punya resort di satu pulau. Sudah ada GM-nya sih, general manajernya. Tapi suka overthinking, akhirnya sering ke resortnya dan akhirnya udah kayak bapaknya yang kerja. Jadi GM-nya bukan ownernya nih. Gimana tuh Mbak? Kalau termasuk atau enggak sebenarnya tergolong juga ya overthinking, tapi spesifik pada orang ini. Jadi memang kita harus cari tahu dulu juga, maksudnya pernah ada masalah apa nih dengan orang kepercayaan, apakah pernah dibohongin kah atau gimana. Kemudian juga saran saya kalau memang bermasalahnya cuma sama satu orang ini, mungkin boleh coba diganti ya, maksudnya buat memastikan juga apakah memang cuma sama orang ini aja atau memang nggak bisa percaya lagi sama orang atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau akhirnya kayak ini ke hal-hal tersebut terus menerus, ini bisa mengganggu mentalnya si bapak nggak sih, suaminya Bu Yuni, untuk kayak
Jadi kan nggak tenang hidupnya Iya, gitu betul. loh. Padahal Bu Yuni juga ingin berbahagia bersama Bapak gitu ya Bu Yuni ya. Tapi akhirnya Bapaknya bukan mikirin Bu Yuni terus tapi aduh GM-nya, resortnya dan lain sebagainya. Kan Bu Yuni kadang-kadang gimana sih Pak gitu. Gimana tuh Pak? Sebenarnya harus tahu dulu juga, tapi ini kan agak private ya. Maksudnya yang dikhawatirkan sama GM-nya ini sebenarnya apa, lebih ke apanya dulu gitu. Cuman kan mungkin itu lebih enak kalau maksudnya itu kan cukup privacy juga Confidential gitu. ya. Iya, maksudnya misalnya kayak kepercayaan dalam halnya apa dulu nih seperti itu. Manajemennya kah, financial Iya, report-nya betul. kah gitu ya, gitu-gitu Iya, kan. harus tahu dulu nih yang dikhawatirkan itu tuh apanya sih seperti itu. Kemudian apakah sama general manager yang A ini aja ataupun kalau diganti B, C, D pun sama aja gitu sebenarnya. Tapi memang harus digali dulu sih sebenarnya. Tapi itu ada masalah kayak trust issue juga nggak sih? Betul, makanya tadi saya sempat singgung mungkin sebelumnya pernah misalnya nih dibohongin kah atau misalnya ada yang misalnya kayak uangnya ada yang korupsi kah, diambil kah, seperti itu. Jadi punya trust issue sama yang selanjutnya ataupun misalnya yang ini juga yang menyebabkan trust issue ini seperti itu. Oke, kalau kayak gitu karena mungkin Bu Yuni yang melihat, kalau mungkin Bapak kayak ya nggak apa-apa biasa aja, tapi kan Bu Yuni melihat kayak kasihan juga Bapak kan maksudnya Jadi pengennya nggak Bu Yuni tenang kan ya. pengen istirahat, tenang gitu. Itu perlu nggak maksudnya kayak Bapak ini perlu ketemu ya let's say kayak profesional, psikolog atau itu untuk ngobrol nggak sih? Kalau sampai yang kayak mengganggu banget, maksudnya entah bapaknya atau Bu Yuninya nih sudah merasa kayaknya nih cukup mengganggu aktivitas ya, misalnya kayak sampai yang kayak tidur tiba-tiba kayak kepikiran ngeliatin CCTV terus misalnya juga ya boleh juga sih. Jadi biar lebih tahu detail lagi nih apa sih yang menyebabkan ini seperti itu. Oke, jadi kalau mungkin Bu Yuni udah ngerasa kayak aduh kegiatan sehari-harinya sama Bapak yang harusnya harmonis, mesra dan quality romantis. time gitu ya. Quality time sama pasangan, quality time sama keluarga, bonding time-nya lumayan keganggu. Ya Bu Yuni boleh ngobrol pelan-pelan kayak sama Bapak ya untuk mungkin dari heart to heart dulu ya, dari hati ke hati dengan Bu Yuni dulu. Sebenarnya Papa gimana nih, nyaman nggak dengan bolak-balik ke resort dan lain sebagainya. Kalau emang nggak nyaman dan ngerasa kayak capek kan Papa udah waktunya istirahat, ya kita ngobrol yuk ke psikolog gitu ya untuk menemukan solusi terbaiknya. Seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yuni ya. Semoga Bu Yuni sehat terus bersama Bapak dan keluarga di rumah. Selamat tahun baru juga Bu Yuni. Main-main ke Dai TV, cariin saya dan teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Vina sudah hadir hari ini. Semoga ini menjawab, aduh ya, selama ini yang kita kepikiran bahwa oh ternyata saya udah di level overthinking. Nggak boleh karena itu bisa mengganggu. Meskipun ada sisi positif dari overthinking ini sendiri karena kita bisa merefleksikan apa yang terjadi sama diri kita. Dan ini penting banget karena untuk membuat resolusi 2024 juga kita perlu feedback dari apa yang sudah terjadi. Terima kasih Mbak Vina, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Vina. Ya pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Vina. Semoga bermanfaat ya Sarah dan Madlia Summit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Nggak beraktivitas kalau Anda masih liburan bersama keluarga tercinta ya. Selamat liburan juga, tetap jaga kesehatan dan semoga berbahagia selalu. Sampai jumpa.